bisa meminimalisir efek samping yang ditimbulkan dari hal-hal yang seperti itu, kita butuh yang forumnya bareng-bareng nih. Jadi kalau misalnya ada keresahan 35.000 mahasiswa dan si MWA UM-nya tidak sepakat, kita punya unit badan kelengkapan untuk menjamin bahwa kamu nggak sendiri loh di sana. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unan, kembali lagi di podcast Unan Official yang inovatif, edukatif, dan inspiratif. Bersama saya Naili Husni yang akan menemani episode kali ini. Pada tahun 2021, Universitas Andalas resmi menyandang status perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021 tentang perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Andalas terdiri dari 3 organ, ada Majelis Wali Amanat, Rektor, dan juga Senat Akademik Universitas. Nah, berbicara tentang Majelis Wali Amanat, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita salah satu anggota Majelis Wali Amanat dari unsur mahasiswa. Kita sapa Aiken Jetro. Halo. Halo Aiken, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Ya, kayaknya lebih sehat daripada sebelum-sebelumnya karena udah di tahun 4 mungkin ya. Alhamdulillah. Nggak semakin stres gitu dari tugas akhir semacam. Kalau misalnya dianggap yang sekarang ini udah stressful, apalagi ntar kalau koas kan. Oh Nah, iya, jadi benar-benar. masih oke lah, masih punya coping mechanism yang baik Oh sekarang. ya, Masya Allah. Oke, ikut organisasi atau apa selain di anggota MWA? Oke, kalau sekarang aktifnya itu nggak ada, maksudnya nggak terlibat ke organisasi apapun. Tapi untuk sebelum-sebelumnya, untuk riwayat, saya pernah menjadi ketua umum di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kemudian jadi bagian juga di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi itu modelan perkumpulan BEM kedokteran se-Indonesia. Nah, saya jadi bagian dari itu. Terus mungkin ada beberapa UKM juga yang saya ikuti di waktu di fakultas kedokterannya. Mungkin itu sih beberapa. Tapi itu udah nggak aktif lagi sekarang ya, berarti Iya, udah sekarang kelar. cukup di MWA aja gitu. Ya, MWA. Tugas akhir gimana, aman perjalanannya? Alhamdulillah. Jadi ini dalam waktu dekat, mohon doanya juga teman-teman, mau ujian skripsi rencananya di minggu besok. Oh ya, Masya Allah, cepat ya. Harus Allah, cepat. harus cepat. Karena kita tahu kalau kedokteran tuh agak panjang ya Nah, proses iya. belajarnya. Masih ada tahapan selanjutnya. Jadi Iya, kalau benar-benar. misalnya ke delay bentar, ya delay yang bertumpuk-tumpuk akan ngebuat lama kan masa Iya, pendidikannya. benar-benar. Padahal ya udah lama juga tuh. Benar-benar. Oh ya, by the way ini kita ngomong tentang Majelis Wali Amanat nih. Boleh cerita sedikit kenapa Aiken bisa terpilih menjadi perwakilan nih dari unsur mahasiswa gabung di anggota MWA? Karena kita tahu anggota MWA ini ada dari dosen, dari ketuanya menteri juga ya, dari Tendik dan dari mahasiswa juga itu. Boleh cerita kenapa bisa bergabung nih, terpilih? Oke, kalau misalnya ditanya kenapa bisa bergabung, tentu kita ikuti alur penggabungannya itu seperti apa. Jadi Majelis Wali Amanat itu jadi salah satu organ yang mengurusi hal-hal non-akademik dan sifatnya itu adalah pembuat kebijakan dan pengawasan non-akademik di Universitas Andalas. Nah, bagaimana peran mahasiswa di sini? Itu adalah satu perwakilan mahasiswa dari total 17 orang itu berperan sebagai representatif dari mahasiswa yang ada di UNAN. Kalau misalnya jumlah mahasiswa UNAN 30.000 berarti mewakili 30.000 Iya, itu. benar. Nah, tapi kalau untuk pemilihannya kemarin itu saya melalui proses yang namanya musyawarah mahasiswa. Jadi sebenarnya MWA mahasiswa ini bisa dipilih lewat 2 jalur. Iya. Ada yang ex officio. Ex officio ini artinya punya jabatan. Nah, ex officio yang dimaksud ini adalah MWA unsur mahasiswa kalau dilihat dari pasal yang berlaku di peraturan nomor 1 di Majelis Wali Amanat,
itu menyebutkan kalau presiden mahasiswa atau ketua BEM itu ex officio atau dipilih secara langsung untuk menjadi bagian dari majelis wali amanat untuk Iya. mewakili mahasiswa. Nah, tapi itu adalah poin yang di awal-awalnya. Iya. Ada persyaratan juga yang harus dipenuhi. Ada itu minimal IPK, kemudian ada batas minimum semester. Nah, semesternya itu semester 4 sampai 6 dan gitu. lain-lain. Nah, karena presiden mahasiswa itu ada satu poin yang tidak Iya. terpenuhi, makanya ada proses yang kedua atau jalur yang kedua namanya musyawarah mahasiswa. Jadi modelannya itu kayak kita kongres. Oh iya, benar. Ketua organisasi kumpul semua, mau yang universitas, mau yang fakultas, itu kumpul di satu forum, terus disepakati di sana siapa yang akan menjadi majelis wali amanat unsur mahasiswanya. Dan sebelumnya memang ada periode pendaftaran, ada oprek gitulah istilahnya, open recruitment, dan di situ akan mencalonkan diri. Berarti untuk ikut di OR di musyawarah nanti, di musyawarah tersebut itu berarti persyaratannya juga harus dari pimpinan-pimpinan fakultas kayak gubernur atau punya jabatan gitu ya di universitas gitu jadi mahasiswa. Benar sekali. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti rekrutmen MWA unsur mahasiswa atau wakil mahasiswa ini adalah punya riwayat menjadi ketua organisasi atau lembaga sebelumnya, intrakampus. Mau itu yang tingkat universitas atau fakultas. Jadi masuk di sana ketua UKM, ketua BEM, ketua HIMA, masuk di sana tuh. Oke. Nah, itu apa aja tuh peran tugas mahasiswa di di anggota tersebut, kan perwakilan dari semua mahasiswa tadi gitu. Nah, kan ada juga nih kalau BEM kan kayak nampung aspirasi mahasiswa juga. Nah, itu pasti peran Aiken gitu juga menjembatani pastinya kan. Nah, itu gimana tuh pelaksanaannya? Oke, dalam pelaksanaannya hadirnya MWA wakil mahasiswa di sana itu untuk memastikan berjalannya prosedur pembuatan kebijakan dan pengawasan non akademik ini itu juga ada andilnya mahasiswa atau kita dapat point of view-nya mahasiswa itu seperti apa. Nah, jadi apa yang saya lakukan ketika di forum majelis wali amanatnya adalah berkaitan dengan dua hal tadi, terkait pembuatan kebijakan yang non akademik. Contoh apa saja kebijakannya? Mungkin pemilihan rektor. Bagaimana sudut pandang dari mahasiswa untuk pemilihan rektor? Atau misalnya kebijakan tentang apa gitu peraturan rektor yang baru-baru ini keluar, misalnya tentang kemahasiswaan dan lain-lain, itu bisa diarahkan. Kemudian untuk pengawasan juga dilakukan. Misal nih, kita punya targetan mau jadi world class university dengan capaian yang harapannya tahun 2025 kita dapat ini. Tahun 2027 kita punya sarana prasarana yang seperti ini. Jadi jelas gitu roadmap-nya nanti seperti apa. Nah, saya maksudnya di forum MWA memastikan apakah tahap-tahapan itu memang sudah terlalui tanpa menghilangkan unsur yang namanya kesejahteraan mahasiswa tadi. Memastikan bahwa semua proses yang dilalui, semua langkah yang ditempuh sama universitas itu nggak mengganggu kesejahteraan kita lah. Nah, seperti itu. Jadi memastikan juga semuanya lancar dan sesuai harapan kita sebagai mahasiswa juga. Betul. Gitu ya. Kalau secara garis besarnya saya boleh bilang ke mahasiswa itu perannya jembatan informasi, top down. Jadi apa aja informasi dari rektorat yang dirasa penting untuk disampaikan ke mahasiswa yang mungkin tidak dibuatkan dalam bentuk pers dan lain-lain. Nah, itu saya coba jembatan informasi. Nah, kalau yang bottom up-nya yang dari teman-teman mahasiswa ke forum majelis wali amanatnya itu lewat penarikan aspirasi juga sebenarnya. Jadi dalam hal ini majelis wali amanat nggak bergerak sendiri aja. Kami juga berkoordinasi dan kolaborasi dengan gubernur-gubernur, presiden BEM untuk mengambil keputusan kira-kira di majelis wali amanat kita mau memperjuangkan apa nih gitu. Oke. Jadi itu diharapkan juga nggak sih ke depannya nanti nggak ada lagi nih demo-demo mahasiswa. Nah, harapannya nanti mahasiswa yang gabung di majelis wali amanat tuh bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik gitu, tanpa nanti ada keributan di luar kayak gitu ya. Ya, betul. Karena segala yang kita lakukan tentu butuh penyelesaian dulu di tingkatan kita, dan sekarang posisinya kita dikasih posisi loh untuk bisa ngomong dan dipertimbangkan keputusannya. Jadi benar, harusnya bentuk-bentuk demonstrasi itu tidak akan benar-benar hilang, karena pasti akan butuh juga untuk dinamika kemahasiswaan ini. Karena kayaknya ada yang kurang kalau misalnya nggak ada demonstrasi sepi kayak gitu. Gitu ya. Agak sepi. Nah, cuma
di sini harapannya demonstrasi yang dirasa uh, urgensinya itu minim dan bisa terhantarkan lewat forumnya Majelis Wali Amanat, kita antarkan ke forum MWA gitu. Oke. Mm-mm. Tadi juga ada Eka nyinggung tugasnya di pemilihan rektor ya. Nah, kemarin kita baru aja nih memilih rektor baru dari Universitas Andalas. Mm-mm. Nah, itu pasti Aiken terlibat nah? Ya, Terlibat kan? Nah, terlibat. sejauh mana nih keterlibatan Aiken di pemilihan rektor tersebut gitu? Oke, keterlibatan itu dalam hal pembuatan kebijakannya dulu. Oke. Kita mau memilih rektor, otomatis kita butuh peraturannya dulu. Mm-mm. Peraturan pemilihan rektor. Itu ada peraturan MWA nomor 2 tahun 2023. Jadi di situ diatur gimana mekanisme pemilihan rektor ini dari proses penjaringan, penyaringan, sama pemilihan sampai nanti pelantikan gitu. Mm-mm. Nah, diatur di sana semuanya. Nah, peran mahasiswa di sana seperti apa? Ya, dalam pembuatan kebijakan kita nanti akan disuguhkan sama draftingnya, sama draft pembuatan peraturannya, dan kita bisa melihat di sana, oh ya di bagian ini kayaknya butuh ikut serta mahasiswa nih. Oke. Oh ya di bagian sini butuh ikut sertanya mahasiswa kayak gitu. Nah, jadi kemarin itu kalau teman-teman teliti itu di panitia pemilihan rektor untuk pertama kalinya kita melibatkan mahasiswa. Oke. Nah, karena sebelumnya itu nggak ada Mm-mm. untuk mahasiswa terlibat ke panitia pemilihan rektor. Oh. Dan untuk yang kedua di tanya jawab dari senat akademik. Oh maaf, ada tanya jawab panelis ya. Tanya jawab panelis ke calon-calon rektor. Ya. Nah, itu dimasukkan juga Dimasukkan juga mahasiswa. mahasiswa. Dan dua-duanya itu kemarin adalah Bang Yodra Muspiardi, Oke, ketua presiden, BEM. Ya, ya, presiden presiden. BEM. Nah, Berarti presiden dan Bang Yodra dan Aiken kemarin yang terlibat di pemilihan ya, ya panitia benar. pemilihan. Nah, itu dalam hal pembuatan kebijakannya. Kalau dalam pelaksanaannya itu dihandle sama panitia pemilihan rektor yang diatur lewat peraturannya tadi. Oke. Jadi jalan gitu, Bang Yodra berada dalam panitia pemilihan rektornya, ya yang ketua BEM tadi. Kemudian saya nanti ada satu tahapan lagi yang terlibat secara langsung, yaitu di pemilihan rektor. Jadi yang awalnya calon rektor kemarin itu kan ada 12. Iya benar. Nah, ada 12 nih. 12, kemudian terseleksi jadi 3. Nah, pemilihan siapa satu orang rektor yang layak jadi rektor di antara 3 ini ditentukan melalui forumnya Majelis Wali Amanat. Iya benar. Nah, jadi dilibatkan 17 orang yang mewakili bagiannya masing-masing tadi, dari dosen, dari tendik, dari masyarakat. Nah, dan di situ memang ada voting gitu. Kalau bisa mufakat, mufakat. Tapi kalau mungkin ada bentukan perbedaan pendapat di sana, jadi diarahkan ke voting. Nah, jadi peran saya di sana lebih ke pertama di pembuatan peraturannya, kemudian pengawasan pelaksanaannya, sama pemilihannya secara langsung. Oke, berarti kemarin nih spesial juga ya, pertama kali pemilihan rektor dan itu mahasiswa terlibat ya? Ya, mahasiswa terlibat. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau dikritisi atau misalnya mau memantau bagaimana rektor yang sekarang kerja, ya itu adalah hasil atau implikasi dari pemilihan rektor yang lalu, di mana mahasiswa terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nggak masalah, bisa berdiskusi sama Majelis Wali Amanat. Lagian kita juga terlibat ya di pemilihannya dan kita sepakat juga memilih rektor yang terpilih ini menjadi rektor kita di 5 tahun ke depan gitu. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya siapa yang memilih siapa kan, kan benar, nggak mungkin nih lu berjuru deal kan. Jadi dosen-dosen saya nggak tahu yang Bapak Ibu dosen MWA pilih, Bapak Ibu dosen pun nggak tahu yang saya pilih siapa gitu. Tapi kalau dari yang kemarin kan yang terpilih itu Pak Rektor, Pak Eva Yonedi ya, dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, masih di keanggotaan MWA nih. Kalau dari peraturan sendiri kan itu dari unsur mahasiswa itu 1 orang. Nah, tapi Husni lihat nih di sosial media itu dari Instagram. Nah, Husni menemukan ada badan kelengkapan Majelis Wali Amanat unsur mahasiswa. Nah, itu boleh dijelaskan nah itu gimana keanggotaannya dan kedudukannya di mana nih gitu? Oke. Jadi dulu waktu prosesi pemilihan saya menyampaikan di visi misi kayak gitu. Kalau Majelis Wali Amanat unsur mahasiswa ini representatif dari 35.000 mahasiswa, sebutlah seperti itu. Kalau misalnya hanya cuma 1 orang tanpa ada unit pendukung, pertama bisa saja mudah terpengaruh oleh
bagaimana hubungan interpersonal di Oke. MWA-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya si MWA mau ngomong A, ya dia bakal ngomong A. Kalau dia maunya B, dia bakal ngomong B. Nah, untuk bisa meminimalisir efek samping yang ditimbulkan dari hal-hal yang seperti itu, kita butuh yang forumnya bareng-bareng nih. Jadi kalau misalnya ada keresahan 35.000 mahasiswa dan si MWA UM-nya tidak sepakat, kita punya unit badan kelengkapan untuk menjamin bahwa kamu nggak sendiri loh di sana. Kamu boleh ngandelin kami. Nah, jadi itu targetan dari terbentuknya badan kelengkapan. Itu belum ada tahun sebelumnya, dan di universitas lain mungkin ada juga yang membentuk yang seperti itu. Nah, dia kan beda-beda nih. Ada yang MWA mahasiswanya tuh sekarang berada di BEM, ada yang di luar dari BEM, ada yang terpilihnya melalui kongres atau musyawarah mahasiswa ini. Nah, cuma yang perlu diperhatikan itu adalah badan kelengkapan ini benar-benar membantu sejauh ini, dan harapannya teman-teman kalau misalnya ada keresahan dan lain-lain dan punya semangat juang yang lebih untuk masalah isu-isu kampus, nah bisa nih join badan kelengkapan. Nah, tapi ini kan dalam bentuk inisiasi ya, sekarang masih fleksibel, jadi nanti mungkin perubahan-perubahan yang ada itu mungkin saja terjadi. Oke. Berarti kan tadi buat teman-teman yang mau gabung di badan kelengkapan nih yang punya semangat juang tinggi. Nah, itu ada perbedaan juga nggak kayak teman-teman yang mau gabung di BEM kayak gitu. Jadi kan biasanya BEM nih, kita tahu BEM yang biasa nampung aspirasi, menyalurkan aspirasi dan segala macamnya. Nah, itu gimana koordinasi lah antara MWA dengan BEM gitu? Oke. Jadi kalau ditanyakan bagaimana BEM dan MWA unsur mahasiswa ini berinteraksi, termasuk dengan UKM-UKM lain. Jadi tepat malam tadi kami baru ngelangsungin Zoom meeting. Untuk ngebahas BEM, MPM, sama MWA unsur mahasiswa ini mau bagaimana tata organ atau bentuk kerjasamanya untuk beberapa tahun ke depan. Karena MWA unsur mahasiswa ini akan selalu ada, BEM, MPM, dan UKM akan selalu ada juga. Dan kita ngelihat ada yang overlapping nih di sini. Masalah tugas dan pokok, masalah aspirasi ya, mengusahakan kesejahteraan mahasiswa ya. Cuma yang ditangkap di sini dalam hal perbedaan adalah, pertama, di MWA unsur mahasiswa kita bisa mengupayakan hal-hal yang memang hubungannya itu sangat erat dengan isu-isu kampus. Nah, terfokus di sana aja, punya fokusan di sana. Nah, apakah nanti bisa diikuti dengan aksi demonstrasi atau misalnya segala macamnya? Bisa saja, tapi yang perlu kita make sure dari teman-teman mahasiswa seunan adalah kita semua teredukasi tentang isu-isu kampus yang terkini itu seperti apa, dan apakah kebijakan yang dibentuk sekarang itu memang benar-benar cocok dan relevan untuk mahasiswa UNAN atau tidak. Dan kalau misalnya dirasa tidak cocok, maka MWA unsur mahasiswa menjadi tempat yang paling tepat untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk badan eksekutif mahasiswa, itu skopnya lebih besar, dan mungkin untuk masalah perpolitikannya nggak terbatas di kampus saja. Maksudnya bahasan isu-isunya tidak terbatas di kampus saja. Jadi badan kelengkapan ini diharapkan memang nanti bisa mendorong badan eksekutif mahasiswa juga untuk bisa mengeluarkan kajian-kajian kampus dengan point of view dari rektorat juga gitu. Bukan dari point of view dari mahasiswa aja. Jadi kita bakal nemu tuh nanti di mana pandangan dari mahasiswa dan rektorat itu intersecting, dan ini harapannya memang win-win, saling menguntungkan untuk rektorat dan juga mahasiswanya gitu. Jadi posisi MWA nih di tengah-tengah ya, menyambung ke pimpinan rektorat juga, ke mahasiswa juga ya, gitu benar. ya. Jadi kalau ditanya berdiri di 2 lantai lah, atau 2 keramik gitu. Jadi satunya di rektorat, satunya di mahasiswa juga. Maksudnya satunya di Universitas Andalas, satunya di tataran kemahasiswaan. Buat teman-teman yang mau join nih di badan kelengkapan atau mau ikut gabung nih, nah itu masih buka atau gimana? Atau udah terbentuk nih badan kelengkapan ini? Oke, jadi badan kelengkapan ini baru nanti malam bakal konsolidasi untuk memfikskan struktur badan kelengkapan, terus akan memulai pekerjaannya yang benar-benar masif nanti. Nah, cuma kalau ditanya apakah masih terbuka atau tidak, untuk secara umum itu sudah terbatas, udah ditutup. Nah, tapi ada satu bidang, namanya itu adalah R&A, riset dan analisis. Nah, itu bentukannya adalah divisi khusus, bidang khusus,
yang artinya bisa juga mengundang teman-teman yang dirasa capable, yang dirasa mampu untuk bisa membawakan isu-isu kampus dan ngebahasnya dalam bentuk kajian untuk dibawakan ke Majelis Wali Amanat nanti. Nah, mungkin untuk yang itu masih bisa terbuka. Nah, tapi mungkin perlu dikaji lebih lanjut juga berapa orang yang kita butuhkan untuk riset dan analisis ini. Karena tiap orang punya kepala yang beda-beda kan. Iya, benar. Rencananya tuh mau ngajakin kepala dinas sospol badan eksekutif mahasiswa atau misal ketua kastratnya, kajian aksi strategis gitu. Nah, tapi semua kan rata-rata masih pada menjabat nih. Jadi kalau misalnya teman-teman pada tertarik untuk bahas-bahas isu kampus, terutama yang informasinya itu valid dan juga informasinya itu benar-benar dari rektorat, kamu bisa tergabung ke badan kelengkapan di bagian riset dan analisisnya. Begitu. Oh gitu, oke. Kan sibuk ya MWA ini, sibuk nggak? Kalau ditanya sibuk, sebenarnya aku enjoy aja. Enjoy ya? Dibawa enjoy gitu. Enjoy, dibawa enjoy. Memang enjoy. Mau bilangnya gimana ya? Karena niat kita di awal sama dengan yang sekarang terjadi, maksudnya yang saya alami, jadi ya enjoy aja. Kalau ditanya sibuk, pastinya akan memakan waktu, pastinya akan memakan tenaga. Nah, coba karena kayaknya memang di sini deh bagian pengabdian dan di mana skill aku bisa kepake. Ya udah, disalurkan di sana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa tadi, enjoy. Kalau makan waktu pasti. Nggak ada yang nggak makan waktu. Scroll reels IG aja bisa sampai 3-4 jam kan. Itu nggak berasa, kayak kurang aja waktunya. Nah, itu gimana tuh time management Aiken mengatur itu semua, mulai dari kuliahnya, belum lagi tugas-tugas, akademik, aktivis. Nah, itu gimana tuh ngatur waktunya? Boleh lah di-share ke teman-teman yang mana tahu terinspirasi nih, gimana cara Aiken nge-manage waktunya semaksimal mungkin dalam 1 hari itu gitu. Oke. Saya berangkatnya itu dari buku Atomic Habits sama Start With Why. Nah, teman-teman kalau pernah dengar 2 buku ini dan udah baca, wah kamu keren sih. Nah, tapi dari situ aku dapat gambaran kalau misalnya waktu yang sekarang dan ya untuk kedepannya kita pasti akan melalui pergantian waktu ini loh. Nah, pertanyaan sekarang, sudah seberapa mampu kamu menggunakan waktunya sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin ini banyak arti nih. Menurut aku pribadi bisa aja sebaik mungkin ini adalah menghabiskannya untuk refreshing, bisa aja untuk belajar, bisa aja untuk berorganisasi. Nah, tapi yang penting itu menurutku adalah ketika kamu udah dapet why-nya, kenapa kamu harus melakukan sesuatu dan kamu emang mau ngejar sesuatu nih di masa depan, harusnya manajemen waktu kamu bakal menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan ini dengan effort ya, dengan usaha. Jadi kalau ditanya caranya itu seperti apa, pertama tidak menunggu niat dulu. Maksudnya tidak mengulur-ngulur waktu. Contoh ya, ini yang paling sering terjadi. Sekarang misalnya jam berapa nih? Jam 15.02. Kamu udah planning kalau jam 3 itu mau ngerjain sesuatu. Nulis skripsi misalnya. Jam 3. Tapi udah lewat nih 2 menit. Wah, tunggu aja nih sampai 15.10 baru mulai. Gitu. Atau misalnya tunggu aja nih sampai 15.20 digenap-genapkan angka. Nah, mungkin itu terkesan sepele ya. Tapi ketika hal ini terbawakan ke hal-hal yang lebih besar, contoh di Fakultas Kedokteran, 1 menit itu seberharga itu. Iya, benar. Bayi yang baru lahir itu kalau misalnya 1 menit atau 2 menit pertama itu tidak diresusitasi dengan baik, masalah pernafasannya itu terganggu, sirkulasinya tidak kamu jamin lancar, nah mungkin akan sia-sia 9 bulan kehamilan dari si ibu tadi. Nah, sepenting itu. Nah, termasuk penguluran itu atau procrastinating ya bahasanya sekarang. Nah, itu dihindari lah. Nah, kemudian yang kedua tentang penjadwalan tadi. Kita pasti punya kesibukan masing-masing. Banyak pasti kesibukannya. Cuma sekarang pertanyaannya, kamu emang mau sibuk atau enggak? Kan salah satu calon presiden ada yang ngomong, kalau misalnya kamu merasa dirimu sibuk, berarti kamu ada di jalan yang benar gitu. Salah satu calon presiden. Nah, karena sekarang bahasanya pilpres kan. Pilpres, di mana-mana pilpres. Ya, di mana-mana pilpres. Tapi itu untuk masalah manajemen waktu sebenarnya banyak metode ya. Kalau aku lihat di Reels atau misalnya di TikTok banyak tuh cara-cara atau teknik-tekniknya itu banyak.
Nah, Dibikin terserah list kamu gitu. mau menerapkan yang mana. Kalau aku pakai kalender, memang kalender rencananya di tanggal sekarang itu mau ngelangsungin podcast jam segini. Oke. Berarti kalau misalnya mau berangkat 1 jam sebelumnya. Kalau Iya. misalnya ada keterlambatan paling-paling 5 menit 10 menit lah karena macet misalnya kan. Oke. Nah, paling itu sih untuk masalah manajemen waktu. Selama kamu melihat bahwa waktu itu adalah hal yang penting dan kamu memang ada sesuatu yang mau kamu capai, waktu ini jadi salah satu hal yang harus kamu beli gitu loh. Dan usahanya itu, usaha manajemen waktu itu akan terlihat di sana. Mungkin kalau di buku Atomic Habits itu disampaikan pertambahan 0,01% sama 0,01% usaha kita dalam menerapkan suatu habits atau kebiasaan mungkin nggak akan terlalu kerasa sekarang. Nah, tapi kalau misalnya untuk 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, mungkin grafiknya itu bakal melengkung ke atas gitu loh. Kalau Oke. misalnya hal yang baik ya dalam Mm-mm. kebiasaannya, jadi eksponensial. Kalau misalnya buruk gimana? Eh, aku kurang tahu itu eksponensial atau logaritmik, tapi bentukannya kayak gitu. Nanti boleh Kayak dibuat gitu di ya. gambar ya. Tapi Usi juga merasakan sih kalau setiap hari itu kita punya planning, punya timeline. Jadi kalau misalnya nih ada yang berhasil nih kita satu hari itu menambah semangat kita untuk Ya, di hari-hari berikutnya. ya Benar nggak benar. sih ya kan? Seharusnya. Dan satu kali aja kamu nunda-nunda, nah Iya. itu bakal Rusak memunculkan semuanya. penundaan-penundaan yang lain. Jadi selagi kamu udah punya kebiasaan buat jadwal, ya Mm-mm. udah PR-nya sekarang ada terapkan jadwalnya tadi. Iya benar. Jangan sampai jadwal yang dibuat jadi sia-sia kayak gitu. Benar. Kayak itu jadi starter pack yang cukup sih untuk manajemen waktu. Nggak perlu kasih waktu 45 sampai 60 menit untuk bisa ngasih tahu ke seseorang bahwa manajemen waktu itu caranya kayak gini loh. Mm-mm. Karena orang-orang kan pada terekspos tuh sama tekniknya kayak apa. Iya benar. Yang penting tahu kalau itu tuh adalah hal yang penting dan kamu mau mengusahakannya. Iya. Kita tahu juga prioritas kita di mana gitu ya, apa yang mau kita kerjakan. Bener. Oke, udah panjang nih perbincangan sama Aiken mulai dari MWA, gimana MWA. Nah, bolehlah Aiken kasih closing statementnya di sedikit apa harapannya untuk mahasiswa, untuk Universitas Andalas mungkin, atau buat teman-teman yang mungkin akan menjadi inspirasi nih Aiken nih bagi teman-teman mahasiswa gitu. Oke. Untuk closing statement, aku yakin banyak orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa di Universitas Andalas ini yang punya kapabilitas atau passion-nya itu lebih bagus atau punya kemampuan yang bagus daripada aku pribadi. Nah, cuma di sini adalah yang ingin ditekankan, kesempatan itu selalu berlalu lalang. Nah, pertanyaannya kapan kesempatannya mau diambil. Jadi, aku mau ngajak ke teman-teman semua, kalau misalnya ada kesempatan, ini kesempatannya dalam artian yang baik ya, kesempatan Iya. yang baik, misalnya ngebantu orang, atau misalnya kamu dapat kesempatan untuk bisa mengusahakan yang lebih, tapi waktunya agak tersita sedikit, mungkin kamu boleh deh untuk invest waktu kamu yang sedikit itu. Nah, karena kita nanti nggak tahu bakal berkembang sejauh apa karena satu keputusan yang tadi. Kemudian, as long as yang kamu perjuangkan itu adalah hal yang pantas untuk dikritisi dan sifatnya objektif, perjuangkan teman-teman. Karena kita udah berada pada zaman dimana yang namanya subjektivitas itu makin makin dikurangi lah. Mungkin karena istilah-istilah Gen Z kan sering dibawakan ke sana tuh. Banyak yang menyebutkan bahwa Gen Z ini lebih bagus critical thinking-nya untuk masalah uh, alasan dia melakukan sesuatu itu harus dipertanyakan secara jelas. Nah, kalau teman-teman punya hal-hal yang seperti itu, harapannya benar-benar bisa disalurkan ke hal yang bermanfaat. Dalam hal ini teman-teman mau kuliah, mau penelitian, mau ikut PKM misalnya atau ikut organisasi, semuanya banyak yang bisa kamu pilih. Nah, cuma jangan sampai kamu tidak memilih satu pun, tapi nanti di 10 tahun atau 15 tahun ke depan kamu bakal menyesal. Gitu. Benar. Jadi, harus memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin untuk mengeksplor diri kita untuk bisa aku bisanya di sini, aku bisa sukses di sini gitu ya. Okay. Sekarang udah waktunya kita manfaatin biaya yang kita alokasikan ke universitas itu nggak cuma di akademik. Nah, pegang nih kata-katanya.
Itu kunci buat mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa baru mungkin ya yang masih mau mengeksplor dirinya nih di universitas, mau ngapain ya di Mm-mm. universitas selain dari cuma ngampus gitu. Ya, Oke teman-teman, closing statement dari Aiken tadi menutup perbincangan podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk Aiken udah meluangkan waktunya buat berbagi kepada kita semuanya. Semoga menginspirasi teman-teman mahasiswa. Saya Naili Husni, pamit undur diri. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.